Apakah semua agama sama? Agama itu haknya Tuhan. Manusia diberi dua modal untuk melaksanakan fungsi kekhalifahan. Modal pertama ilmu pengetahuan, modal kedua agama. Ini ditegaskan oleh wahyu yang pertama kali turun, bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca itu jendela pengetahuan. Bacalah apa saja agar kamu mengenali dirimu, alam semesta, dan Tuhanmu. Dalam adegan pengangkatan Adam sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendemonstrasikan keunggulan Adam di hadapan malaikat karena ilmu. Namun, modal ilmu belaka tidak cukup. Adam dan Hawa tergelincir oleh bujuk rayu setan. Mereka diusir dari surga dan disuruh tinggal di bumi. Allah lantas memberi bekal agama. Fatalqa Adama min rabbihi kalimat. Kalimat di situ adalah simbol dari ajaran-ajaran agama. Agama adalah jalan manusia untuk kembali ke Tuhan. Agama adalah peta agar manusia menemukan rute kembali ke surga. Tapi banyak manusia lupa asal-usulnya. Mereka asyik di bumi. Allah mengirim utusan di setiap generasi. Tujuannya sama, menyampaikan janji dan ancaman. Bumi tempat menyemai amal. Jika amalmu baik, bagimu surga. Jika amalmu buruk, bagimu neraka. Itulah inti Islam. Agama semua nabi dan utusan, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengikuti ajaran itu di setiap generasi dijanjikan bahagia di sisi Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 62, Surah Al-Maidah ayat 69. Dalam konsep Al-Quran, agama semua nabi dan rasul adalah Islam. Keturunan Yakub yang dikenal sebagai Bani Israel adalah Muslim. Surah Al-Baqarah ayat 133. Ketika mereka membunuh para nabi dan utusan dan mengubah isi kitab, mereka keluar dari Islam. Kaum Hawari, para penganut Nabi Isa alaihi salam, adalah Muslim. Surah Ali Imran ayat 52. Ketika mereka menuhankan Yesus dan mengubah isi kitab, mereka melenceng dari Islam. Surah Al-Maidah ayat 73. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Bani Israel yang tersisa dikenal sebagai Yahudi. Mereka mendustakan Nabi. Meski mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, status mereka dibedakan dari musyrik pagan. Mereka disebut sebagai Ahlul Kitab. Mereka tidak dipaksa masuk Islam. Mereka diterima sebagai bagian dari komunitas Muslim dengan membayar jizyah. Wanita-wanitanya boleh dinikahi. Sembelihannya halal dimakan. Surah Al-Maidah ayat 5. Ini berlaku juga untuk kaum Nasrani. Ahlul Kitab punya modal untuk kembali kepada Islam. Sebab berbeda dengan kaum politeis, mereka sama-sama percaya kepada Allah dan hari akhir. Ajaran dasar mereka sama, hanya menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan kaum miskin. Mereka juga disuruh salat dan membayar zakat. Mereka juga dilarang membunuh. Surah Al-Baqarah ayat 83-84. Ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW, Allah menegaskan bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan risalah. Surah Ali Imran ayat 20. Nabi disuruh mengatakan sebagai penerus risalah Islamnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya Musa, Isa, dan nabi-nabi lainnya. Surah Ali Imran ayat 84. Nabi Muhammad SAW penerus misi para nabi sebelumnya dan menyempurnakannya. Mestinya orang-orang Yahudi yang mengikuti Musa atau orang-orang Nasrani yang mengikuti Isa harus mengikuti versi Islam yang disempurnakan. Tetapi karena mereka menolak, padahal mereka tahu Al-Quran melarang memaksa mereka. La ikrahu fiddin. Surah Al-Baqarah ayat 256. Mereka dikasih kebebasan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Tentu saja yang kafir diancam senggatan api neraka kelak. Surah Al-Kahfi ayat 29. Kaum Yahudi merasa masih Muslim dan mengklaim setia di garis ajaran Ibrahim. Al-Quran membantah mereka telah keluar dari Islam dan ajaran Ibrahim. Muhammad dan para pengikutnya lebih berhak atas Ibrahim dibanding mereka. Surah Ali Imran ayat 68. Nabi Muhammad SAW diutus karena Yahudi dan Nasrani tidak lagi mengemban risalah Islam. Dua agama samawi ini dinyatakan telah mengalami distorsi dan manipulasi. Sekarang kita jawab pertanyaan, apakah semua agama sama di sisi Tuhan? Seorang Muslim tidak mungkin menyatakan semua agama sama. Allah menegaskan hanya Islam agama di sisi Allah. Surah Ali Imran ayat 19. Selain Islam tidak diterima. Surah Ali Imran ayat 85. Ini doktrin internal. Jika semua agama sama, buat apa kita memeluk Islam? Wajar orang Islam meyakini keyakinannya. Begitu juga pemeluk agama lain. Muslim tidak tersinggung jika orang Nasrani misalnya meyakini bahwa selain mereka adalah domba-domba yang hilang dan tersesat, atau
orang Yahudi menganggap selain Israel adalah kafir. Sekali lagi, ini doktrin internal, sah dan wajar. Tanpa meyakini keyakinan kita benar, orang kehilangan basis untuk meyakini keyakinannya. Bolehkah kita fanatik di situ? Boleh, tapi ranahnya internal, di ruang batin masing-masing pemeluk agama. Masalahnya, bagaimana kita mengelola keyakinan kita berhadapan dengan orang lain? Al-Quran jelas mengajarkan toleransi antar umat beragama. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Surah Al-Kafirun ayat 6. Bagimu amalmu, bagiku amalku. Surah Al-Qasas ayat 55. Al-Quran melarang keras mengolok-olok agama lain. Surah Al-An'am ayat 108. Pun dalam keadaan bermusuhan dilarang merusak tempat ibadah agama lain. Surah Al-Hajj ayat 40. Al-Quran membolehkan kerjasama dan tolong-menolong antar pemeluk agama dalam perkara muamalah. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang agresif. Surah Al-Mumtahanah ayat 9. Surah Ali Imran ayat 118. Surah Al-Maidah ayat 51. Kecuali sebagai taktik atau siasat. Surah Ali Imran ayat 28. Terhadap orang lain yang menentang keyakinan kita, Al-Quran mengajarkan bahasa diplomatis untuk mengurangi ketegangan akibat fanatisme. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhallin mubin. Apakah kami atau kamu yang mendapat petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata? Surah Saba ayat 24. Tentu saja ini uslub. Dengan uslub ini kita semua seolah punya potensi benar dan salah. Ini agar kita tidak ngotot memaksakan kebenaran bagi orang yang tidak mempercayainya. Al-Quran mengajarkan cara yang elegan tergantung audiensnya. Bagi mukmin yang imannya kokoh terus diberi penguatan dengan bahasa-bahasa afirmatif agar tidak goyah. Kepada orang lain yang belum atau tidak percaya, tidak perlu menyampaikan bahasa-bahasa fanatisme, apalagi insinuasi yang menimbulkan ketegangan. Selain menimbang siapa audiensnya, perlu juga dilihat kedudukan pembicaranya. Seorang pendakwah di majelis taklim atau pendeta di gereja atau rahib di sinagog tidak mungkin bilang semua agama sama. Jamaahnya bisa bubar. Kalau sama, kita tidak perlu kumpul di sini. Pasti semua pemuka agama di tempatnya masing-masing akan bilang agamanya sebagai jalan keselamatan. Namun, jika pembicaranya adalah pejabat publik di negara multi agama, dia harus mengatakan semua agama adalah jalan menuju kebaikan. Terserah agamamu, kamu hanya akan dinilai baik sejauh bermanfaat bagi orang lain. Jika kebetulan dia tokoh agama, lalu kembali ke komunitasnya, dia akan balik lagi sebagai true believer yang meyakini agamanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Apakah begini bermasalah? Sama sekali tidak. Kita memang harus proporsional. Kapan kita fanatik dan menggebu-gebu dengan keyakinan kita, kapan kita tepo seliro, tenggang rasa, dan berempati dengan keyakinan orang lain. Kapan kita menjadi pemeluk agama yang taat, kapan kita menjadi warga negara yang baik. Hidup itu, mau tidak mau, harus berada dalam dualitas seperti itu.